Buka matamu dan lihat baik-baik. Kalau bukan karena kamu seperti orang gila yang menerobos persimpangan, Fei Fei tidak akan tewas dalam kecelakaan Yeonsi. Aku ingin sekali membunuhmu. Xiaoyu, percayalah padaku. Aku sama sekali tidak kenal siapa itu Fei Fei. Kamu berlutut dengan baik. Fei Fei mati karena kamu, tapi kamu masih hidup dengan baik. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa bukan kamu yang mati? Jangan pukul ibuku, benci kamu, lepaskan. Tong-tong, kamu baik-baik saja. Ibu jangan menangis, Paman Xiao itu jahat. Ibu jangan pernah berurusan dengannya lagi. Jika kamu masih ingin menggunakan uangku untuk transfusi darah pasien ini, berkah di depan makam Fei Fei dengan baik. Xiaoyu, aku mohon padamu. Selama kamu tidak menghentikan obat Tong-tong, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Bawa pergi. Tong-tong. Ibu, aku ingin ibu. Kalian lepaskan aku. Ibu, aku ingin ibu. Kalian lepaskan aku. Aku ingin ibu. Xiaoyu, Tong-tong. Aku ingin ibu. Kalian lepaskan aku ingin ibu. Tong-tong. Kakak ipar, jangan khawatir, aku baru saja menyuntik Tong-tong. Sudah tertidur tapi penyakit hemofilia Tong-tong sangat berbahaya. Jika ditunda lagi, aku khawatir dia tidak akan bertahan lama. Xiaobing, kamu bantu jaga Tong-tong. Aku akan mencari cara. Tong-tong, bahkan jika harus menanggung lebih banyak penderitaan, ibu pasti akan menyelamatkanmu. Kamu sedang apa di sini? Aku. Yeonsi, aku beritahu kamu. Kedepannya tanpa izinku. Jangan kamu melangkah masuk ke kamar Yetong. Bawa dia pergi. Ya. Tidak, Tong-tong. Xiaoyu. Kalau ada yang tidak mengerti, tanya saja padaku. Xiaoyu. Kakak. Meian adalah putri dari grup Song yang baru saja kembali ke dalam negeri. Bagaimana mungkin Fei Fei? Kakak Xiaoyu, siapa wanita cantik di sampingmu ini? Apakah dia istrimu? Keluarga Xiao tidak mengakuinya. Meian, jauhkan dirimu darinya, jangan merendahkan statusmu. Xiaoyu, mari aku perkenalkan beberapa teman. Wanita jalang, apa hakmu untuk duduk di posisi Nyonya Xiao? Berani merebut milikku? Aku akan membuatmu mati tanpa bisa memejamkan mata. Kakak, jangan marah. Minumlah segelas. Nona Song, aku tidak bermaksud kamu baik-baik saja kan? Aku akan mencari orang untuk membalut lukamu. Sakit sekali kakak, apakah aku melakukan kesalahan? Aku bermaksud baik memberimu minum. Mengapa kamu mendorongku? Apa yang telah kulakukan padamu? Aku tidak. Yeonsi, apa yang sedang kamu lakukan? Aku tidak mendorong Nona Song, dia terjatuh sendiri. Bukan salah kakak, mungkin aku sendiri yang tidak hati-hati. Tidak bisa berdiri dengan stabil. Bukan aku, dia sengaja terjatuh untuk menjebakku. Sudah cukup. Segera minta maaf pada Nona Song atau aku akan memberitahu rumah sakit. Buang anak haram itu, segera minta maaf pada Nona Song. Atau aku akan memberitahu rumah sakit, buang anak haram itu. Nona Song, maafkan aku. Tolong maafkan aku. Nona Song. Kamu baik-baik saja kan? Kakak Xiaoyu, aku hanya lecet sedikit. Tidak ada masalah besar, jangan salahkan kakak. Sudah lama kulihat kamu bukan orang baik. Kalau aku menemukanmu menargetkan Nona Song lagi, kamu tahu akibatnya. Yeonsi, bijaksanalah. Aku menyarankanmu segera pergi, kakak Xiaoyu, tidak ada orang yang lebih cocok menjadi Nyonya Xiao selain aku. Mama, aku bantu kamu. Tong-tong, siapa yang menyuruhmu ke dapur? Bagaimana kalau terluka? Mama.
Tongtong, maaf Mama tadi terlalu terburu-buru. Halo. Kakak ipar Tongtong bisa diselamatkan. Kakak ipar Tongtong bisa diselamatkan perusahaan kakak. Mengembangkan obat baru, tapi obat ini belum sepenuhnya diluncurkan. Hak penggunaan obat ada di tangan kakak. Kamu ingat untuk berbicara dengannya nanti. Oh ya, aku punya penemuan mengejutkan. Apa penemuan mengejutkannya? Kakakku sama seperti Tongtong. Siapa yang menyuruhmu masuk? Xiaoyu. Jangan panggil aku begitu, dengar tidak? Xiao, aku dengar dari Xiaobing. Perusahaan telah mengembangkan obat ajaib yang bisa menyelamatkan Tongtong. Mengingat kita pernah menjadi suami istri, tolong selamatkan Tongtong. Penyakitnya benar-benar tidak bisa ditunda lagi. Wah, informasimu cukup cepat, kenapa aku harus membantumu? Asalkan kamu mau memberikan obat itu kepada Tongtong, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Apakah kamu benar-benar ingin aku mati? Apakah jika aku mati, kamu akan menyelamatkan Membuatmu Tongtong? mati terlalu mudah bagimu. Aku akan membuatmu hidup lebih menderita daripada mati. Kemari. Lepaskan. Aku hanya memberimu satu kesempatan, jangan salahkan aku jika tidak memperingatkanmu. Dan jangan membuatku mengatakannya 2 kali. Yeunsi, penghinaan ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Yeunsi, untuk siapa kamu berpura-pura? Kamu hanyalah mainanku saja. Apakah kamu pantas menolakku? Xiao Shyu. Seandainya aku tahu jatuh cinta padamu akan membuatku terluka parah, aku lebih memilih tidak pernah bertemu denganmu. Dirimu yang dulu hanya hidup dalam ingatanku. Kak Xiaoyu, Xiao. Butler bawa Nona Song ke atas untuk berganti pakaian. Baik Xiao. Silakan tunggu di kamar tamu dulu, saya akan mengambilkan pakaian baru untuk Anda. Terima kasih, Butler. Wanita jalang tidak kusangka malam itu 5 tahun lalu. Kamulah yang naik ke tempat tidur Xiao Shyu. Siapa kamu? Kenapa kamu memakai gaun ibuku? Aku adalah nyonya rumah masa depan ini. Jangan hanya sepotong gaun. Bahkan nyawamu pun milikku. Lepaskan aku, wanita jahat ini. Sakit, lepaskan aku, wanita jahat ini. Anak haram, jika kamu berani bicara sembarangan lagi, aku akan membuat ibumu tidak enak. Song Meiyan, jika kamu berani menyentuh Tongtong, aku akan melawanmu mati-matian. Yeunsi, kamu hanya tahu naik ke tempat tidur pria, tunggulah nasibmu. Yunsi, Xiaobing bilang sebentar lagi datang. Kamu bersamanya bahagia nggak? Aku udah nggak punya hak buat bahagia. Tinggalin dia. Dia cuma bakal bawa penderitaan buat kamu. Aku suka sama kamu. Xiaoyu, kakak emang beruntung banget ya. Bisa punya istri kayak Yunsi JJ yang banyak diincar. Masih bisa merayu-rayu kemana-mana. Bersihkan mulutmu. Meiyan bilang gak salah kok, malah kamu. Barang bekas yang udah aku mainin kamu mau ambil. Kamu emang gak pilih-pilih ya? Diam, jangan hina Yunsi hari ini, aku pasti bawa dia pergi. Dong Tai. Kamu bisa bawa dia pergi, tanya aja sama dia. Dia bisa ninggalin aku nggak? Xiao Shyu, lepasin dia, lepasin dia. Xiao Shyu, lepasin dia. Enak ya rasanya. Gak heran bisa merayu pria. Xiao Shyu, kamu sampah. Terharu gak lihat pacarmu panik? Masa gak bilang makasih sama dia? Suatu hari nanti,
Aku bakal bawa dia pergi dari sampah kayak kamu. Yeon-si, Kamu nggak tahu malu ya? Di depan aku merayu pria. Aku nggak. Kamu pakai status istri Xiao. Di luar merayu-rayu. Bilang tubuhmu ini. Sebenarnya udah disentuh berapa orang bilang. Aku nggak. Bilang ngomong nggak. Lihat aja sebenarnya udah berapa orang. Kamu ngapain ngumpet, jangan lupa statusmu. Nyawa si anak haram itu masih ada di tanganku. Jangan pukul mama aku. Tong-tong. Tong-tong, kamu nggak apa-apa kan? Tong-tong gak mau berobat lagi. Kita pergi. Xiao om, aku gak mau berobat lagi. Jangan pukul mama aku. Xiaobing, Tong-tong sekarang gimana? Tong-tong sekarang butuh transfusi darah tapi stok darah di rumah sakit habis. Kak, kamu sama Tong-tong punya golongan darah langka. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan Tong-tong. Kamu juga menyuruhku menyelamatkan anak haram itu. Kakak Tong-tong sekarang juga keluarga Xiao. Xiao Xiao, aku mohon. Demi persahabatan kita sebelumnya, selamatkan Tong-tong. Ye Yun-si. Nyawa anak harammu itu berharga. Apakah nyawa Fei Fei tidak berharga? 5 tahun lalu jika bukan karena menghindarimu, Fei Fei tidak akan tewas dalam kecelakaan. Aku ingin membuatmu merasakan rasa kehilangan yang memilukan. Kamu bisa melakukan apa saja padaku. Tolong selamatkan Tong-tong. Selamatkan dia. Kamu berpura-pura seperti ini untuk siapa? Kamu berpura-pura seperti ini untuk siapa? Ye Yun-si memohon. Harus ada sikap yang pantas saat memohon. Apa yang harus kulakukan? Baru kamu mau menyelamatkan Tong-tong. Berlututlah di sini sampai aku puas. Tidak boleh bangun tanpa izinku. Kakak kamu sebenarnya sudah melunak pada kakak ipar. Mengapa masih memperlakukannya seperti ini? Diam. Terima kasih Xiao Xiao Xiao. Ye Yun-si, jangan terlalu berharap. Aku hanya takut anak haram itu mati di rumah sakit kita, membawa sial. Yun-si. Tong-tong, mama mau bicara dengan Paman Zhao. Sebentar lagi kembali. Baik. Apa yang terjadi? Lagi-lagi Xiao Shayu, si binatang itu, yang melakukannya, aku akan mencarinya. Dongtai, jangan, jika kamu benar-benar peduli padaku. Jangan mencarinya. Tentu saja aku peduli padamu. Apa yang kalian lakukan? Wanita jalang itu. Dongtai. Wanita ini benar-benar mencari mati. Pergi. Xiao Xiao, jangan seperti ini. Lihatlah baik-baik siapa priamu sebenarnya. Jangan.
Keluar. Kamu yang tidak setia jika berani bermain-main lagi. Aku pasti tidak akan membiarkanmu. Meiyan, muka kamu semakin lama semakin aku suka. Berdiri bersama Xiaoyu. Pasangan yang serasi dan cocok. Aku mana pantas dengan Xiao Xiao apalagi. Kakak Yunsi masih ada. Apa yang kamu sembunyi-sembunyi kemari? Kak Xiaoqing, aku tidak bilang dulu. Datang berkunjung Kak Yunsi. Tidak marahkan, tidak perlu pedulikan dia. Wanita yang tidak pantas itu saja tidak tahu. Pakai cara apa dia bisa masuk ke keluarga Xiao. Cepat kemari, siapkan teh, tidak punya mata apa perlu aku ajari. Kamu mau membunuhku ya, tidak punya mata. Kak Yunsi, kamu baik-baik saja mau. Ganti baju Meiyan, jangan pedulikan dia. Xiaoyu. Kemari kakak, ada sesuatu untuk dibicarakan. Xiaoyu, kamu datang tepat waktu. Orang tua Meiyan ada di luar negeri. Dia tinggal sendiri, jadi aku ingin dia pindah ke sini. Tinggal bersama kita biar ada yang jaga. Ini tidak cocok kan? Kamu yang bawa anak haram ke keluarga Xiao. Kamu punya hak apa untuk urus ini, Kak Yunsi? Dia adalah nyonya rumah ini, kalau dia tidak setuju. Aku malu tinggal di sini, dia pantas? Bahkan kalau aku Xiao Shaking mati, dia tidak akan pernah. Kak, semuanya terserah kamu. Xiaoyuku memang perhatian Meiyan. Kamu pindah ke sini hari ini, kita semua adalah keluarga. Jangan panggil dia Xiao Xiao lagi, panggil dia kakak Xiaoyu. Malu-malu apa, tidak perlu malu. Kakak Xiaoyu anak orang kaya memang sopan. Tidak seperti beberapa orang wanita murahan yang bergaul dengan pria liar. Oh ya Xiaoyu, ikut aku ke atas, ada sesuatu yang mau kubicarakan. Yeunsi Xiao Xiaoyu. Pasti akan menjadi milikku. Kamu pasti adiknya Xiaoyu, hai aku Meiyan. Kita akan menjadi keluarga. Nona, kita baru pertama kali bertemu. Jangan pura-pura akrab. Kakak Xiaoyu yang menyuruhku tinggal di sini, tentu saja. Aku harus menjalin hubungan baik denganmu. Sekarang hanya ada satu kakak ipar, kita adalah keluarga. Aku lihat Kak Yunsi sering tidur terpisah dengan Kak Xiaoyu, aku pikir hubungan mereka tidak terlalu baik. Wanita jahat itu adalah kamu. Anak kecil makanan bisa dimakan sembarangan. Tapi kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan. Tong-tong, jangan takut, ada apa-apa bilang ke Om. Enggak. Enggak ada apa-apa. Nona Song, pikiran anak kecil itu paling polos. Dia bisa lihat siapa yang baik, siapa yang jahat. Lo bicaranya lucu banget, dia kan masih kecil. Dia ngerti apa sih? Mbak, aku ada urusan dulu, ya akhir-akhir ini di rumah sering. Ada orang asing aneh muncul, hati-hati jaga Tong-tong. Anak haram lo, kalau berani ngomong sembarangan lagi. Awas gua robek mulut lo, anak haram. Lo kalau berani ngomong sembarangan lagi, awas gua robek mulut lo. Gua dengar penderita hemofilia. Sekali ada luka kecil bakal terus berdarah. Bahkan bisa mati, lo bilang. Kalau gua ngupas buah, gak sengaja kena dia bakal gimana ya? Anak haram ini begitu rapuh. Pasti mati dengan tragis. Lo berani sakiti Tong-tong, gua pasti gak bakal lepasin lo. Begini jadi lebih mirip Yang Fei kan? Kak Xiaoyu, makan siang bareng yuk. Fei Fei. Oke. Rok putih kesukaan Fei Fei. Kak Xiaoyu bisa pesankan steak buat aku. Yang matang sempurna.
Lo juga suka yang matang sempurna. Aku selalu suka yang matang sempurna. Kak Xiaoyu, lo gimana? Lo juga suka yang matang sempurna. Kita emang ada jodoh ya? Mungkin. Yunsi habis pulang hari itu. Dia gak ngapa-ngapain kan sama lo. Enggak. Kak Xiaoyu itu kakaknya Yunsi. Dia kok bisa dekat lagi sama cowok itu? Emang dia gak mikirin gengsi lo sama sekali ya? Ye Yunsi. Lo emang bandel banget ya, kayaknya hukuman gua. Terlalu ringan ya. Yunsi, ayo kita pergi. Yunsi. Lo gak bakal bisa panggil dia gimana pun gua perlakukan dia. Dia bakal tetap nempel sama gua di samping gua. Dongtai, lo pergi dulu aja, aku baik-baik aja. Yunsi. Gua pasti gak bakal lepasin lo. Yunsi baik-baik aja kan? Pak Zhao benar-benar perhatian pada Kak Yunsi ya. Tidak heran, di luar ada kabar bahwa Pak Zhao adalah teman dekat Kak Yunsi selama bertahun-tahun. Kamu ini menambahkan minyak ke api. Yunsi, pakai dulu. Kalian berdua benar-benar mesra ya, Ye Yunsi. Aku meremehkan kemampuanmu menggoda pria. Bukan begitu. Diam. Aku tidak. Nona Song, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Aku baru saja kembali dari Prancis, Pak Zhao. Anda pasti salah orang. Sial, apakah dia mengenaliku? Tidak, wajah ini pasti pernah aku lihat di suatu tempat. Ye Yunsi, kamu benar-benar rendah. Aku dan Dongtai hanya teman. Dongtai, kamu menyebutnya dengan manis, apakah kamu ingin bersamanya? Apakah kamu sudah tidur dengannya? Aku tidak. Apa yang kamu lakukan sepanjang sore itu, pria liar itu? Dia menyentuhmu di mana, apakah di sini? Aku akan membersihkannya, kamu benar-benar kotor. Hubungan kami bersih. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Jika ada lagi, aku akan menghentikan obatnya. Aku salah. Jangan hentikan obat Tongtong. Pergi. Demi Tongtong. Aku tidak bisa. Yunsi. Yunsi, kamu sudah bangun. Tenang, lukanya sudah aku obati. Kenapa aku bisa di sini? Aku tidak tenang, lalu aku mencarimu dan menemukanmu tergeletak di pinggir jalan. Xiao Shayu itu binatang, pikirannya hanya tentang tunangannya yang sudah meninggal kamu, dan dia tidak punya masa depan. Aku tahu, tapi apa yang bisa dilakukan? Di mana Ye Yunsi? Tuan Xiao semalam tidak melihat Nyonya pulang. Ye Yunsi berani tidak pulang semalam. Kak Xiaoyu, jangan khawatir Kak Yunsi. Mungkin semalam menginap di rumah teman. Bukankah dia dekat dengan Pak Zhao mungkin? Semalam mereka bersama tenang saja. Lagi-lagi Zhao Dongtai, aku tidak ingin mendengar namanya. Ibu, apakah kamu tidak senang? Tongtong sudah memanggilmu beberapa kali. Kamu tidak peduli Tongtong. Tongtong, jangan khawatir. Mama hanya lelah, istirahat sebentar saja sudah cukup.
Tong-tong peluk Mama. Mama akan punya tenaga lagi. Mama jangan takut. Tong-tong akan cepat besar, lalu melindungi Mama. Mama tidak takut asal Tong-tong ada. Mama tidak takut apapun. Asal Tong-tong ada, Mama tidak takut apapun. Kakak Yunsi kenapa baru pulang? Kamu tadi malam jangan-jangan tidur di rumah Tuan Zhao, jangan-jangan tidur di rumah Tuan Zhao. Wanita jalang. Yeunsi, kamu malah bersama pria liar itu semalaman di luar. Pergi sana, jangan ganggu Mamaku. Bukan begitu, aku khawatir Tong-tong. Tadi malam terus menemani di rumah sakit. Lagi-lagi kamu wanita jahat. Kak, kamu keluar, aku ada urusan. Yeunsi, lebih baik kamu cepat pergi dari Kak Xiaoyu. Kalau tidak kamu akan kena batunya. Mama, kenapa kamu? Jangan-jangan dia hamil. Kak, aku benar-benar tidak mengerti kenapa kamu mengizinkan Song Meiyan masuk. Tidak ada hubungannya denganmu. Song Meiyan itu jelas-jelas memprovokasi dan memfitnah kakak ipar. Kamu tidak melihatnya. Hidup mati Yeunsi tidak ada hubungannya denganmu. Kak, suatu hari nanti kamu akan menyesal. Perawat, bagaimana keadaan Tong-tong tadi malam? Nyonya Xiao, apakah terus menemaninya? Tidak. Kemarin tidak melihat Nyonya Xiao. Keluar. Yeunsi penuh kebohongan. Yeunsi, kamu berani menipu aku. Kamu bilang tadi malam kamu bersama siapa? Tadi malam dia terus bersamaku. Bersamamu, kamu tahu tidak? Dia adalah istri orang kenapa. Suka sekali memakai sepatu lamaku. Aku tidak mengizinkan kamu bicara begitu tentang Yunsi. Suka sekali memakai sepatu lamaku. Aku tidak mengizinkan kamu bicara begitu tentang Yunsi. Zhao Dongtai, kamu siapa berani menuduh aku? Kamu pantas, dia adalah milik Xiao Shayu. Barangku akan kuhancurkan daripada diberikan kepada orang lain. Dan kamu, Yeunsi. Apakah kamu sangat kekurangan pria? Satu malam saja tidak bisa menahan diri, tidak tahu anak haram itu. Kalau tahu dia punya ibu yang tidak bermoral. Bagaimana perasaannya? Aku tidak. Xiaoyu sangat membenciku kalau aku benar-benar hamil. Apakah Xiaoyu akan membiarkan aku melahirkan anak ini? Apakah dia akan mengakuinya? Yunsi bercerai dengannya, dia sama sekali tidak peduli padamu. Dongtai, Ada apa? aku hamil. Sialan, wanita bajingan ini pasti anak Xiao Shayu. Aku tidak akan membiarkan anak ini lahir. Akulah nyonya keluarga Xiao. Aneh, aku yakin meletakkan susu di samping tempat tidur. Kenapa ada di sini? Yeunsi, kali ini aku lihat kamu bisa apa. Ada apa, kepalaku pusing sekali. Ada apa, kepalaku pusing sekali. Yeunsi sudah bangun ya?
Lihat ini apa? Yeunsi, sambil menunggu efek obat Zhao Dongtai belum hilang, kamu tidak akan bangun katakan padaku. Apakah anak di perutmu ini adalah anak Xiaoyu? Bagaimana kamu bisa tahu? Kalau Xiaoyu tahu kamu hamil, apakah dia akan membiarkanmu melahirkan anak ini atau apakah dia akan percaya anak haram di perutmu ini adalah anaknya? Dia sangat membencimu. Kalau sekarang melihat video ini dan melihatmu dalam keadaan tidak bermoral seperti ini, apakah dia masih akan peduli dengan nasib anak haram itu? Maukah kamu menikmatinya lebih dulu? Tidak mungkin. Ini bukan aku. Yeunsi, kalau foto-foto ini ditunjukkan di depan Xiaoyu, apa yang akan dia lakukan? Kalau foto-foto ini ditunjukkan di depan Xiaoyu, apa yang akan dia lakukan? Song Meiyan, aku mohon. Jangan kirim foto itu ke Xiaoyu, aku mohon. Baiklah kalau begitu. Kamu berlutut dan bersihkan sepatuku. Jilat sampai bersih, mungkin aku akan merasa lebih baik dan melepaskanmu. Barang tak berguna, aku peringatkan kamu. Jaga mulutmu baik-baik, kalau tidak, aku akan membunuh anak haram itu. Yeunsi, kamu tidak tahan kesepiannya. Ini aku sengaja memasak sup ayam untukmu. Coba cicipi. Cepat minum, setelah selesai kamu dan Yang Fei bisa bersama di neraka. Kamu bilang akan patuh. Kalau begitu aku akan mengirimmu dan anak haram di perutmu mati bersama. Tolong aku. Kakak anaknya sementara selamat. Haruskah aku mengucapkan selamat padanya dan ayah anaknya? Kakakku sejak kecil mulutnya tidak pernah berhenti. Kakak kamu tidak menunggu kakak ipar bangun. Kamu membawanya ke rumah sakit begitu khawatir, kamu masih tidak mengaku. Kamu terlalu banyak berpikir. Kakak Xiaoqing, ada sesuatu. Aku tidak tahu harus bilang atau tidak. Meiyan, kamu ada apa? Katakan saja. Kakak Yunsi, dia hamil. Aku curiga anak di perutnya adalah milik Zhao Dongtai. Dia baru-baru ini sering bersama Zhao Dongtai dan beberapa malam tidak pulang. Kamu pikir Yunsi mungkin ingin memanfaatkan anak di perutnya untuk mengincar harta keluarga Xiao? Mimpi dia tidak akan bisa mendapatkan sepeser pun dari keluarga Xiao. Meiyan, kamu bantu aku awasi mereka baik. Xiao Xiao, kamu bagaimana? Satu anak haram tidak cukup, masih membuat wanitamu hamil anak haram dari luar. Kalau orang luar tahu, muka keluarga Xiao akan kemana? Aku akan urus ini. Kamu akan menjadi pemimpin keluarga Xiao. Harus berusaha untuk masa depan keluarga Xiao di belakang. Meiyan, ada grup multinasional Song. Kalau kalian bisa menikah, keluarga Xiao bisa memanfaatkan kekuatan Song untuk membuka pasar Eropa. Jangan buang waktu dan tenaga pada wanita yang tidak layak. Dia dan anak-anak haramnya harus segera diusir. Ibu, Tong 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 tong, jangan menangis. Ibu baik-baik saja. aku sangat khawatir pada ibu. Lihat ibu sekarang baik-baik saja kan? Tong tong adalah pria sejati, jangan menangis lagi. Tong Tong adalah pria sejati. Tong Tong jangan menangis. Tong tong sangat baik. Tong Tong tidak ingin tinggal di rumah sakit lagi. Bau disinfektan sangat tidak enak. Tong Tong ingin menemani ibu. Tong tong baik, kita harus bertahan sedikit lagi. Ibu akan melakukan sihir nanti. Tong tong akan menjadi anak yang sehat. Iya.
Tongtong ingin menjadi sehat dan melindungi ibu. Ibu, kenapa Paman Xiao memukulmu? Mungkin ibu melakukan kesalahan. Paman Xiao marah. Ibu tidak takut Tongtong akan melindungi ibu. Bawa anak haram ini pergi. Ya, Kak, ini apa yang kamu lakukan? Kak, juga kamu panggil, kamu masih berani bertanya padaku. Kamu membawa anak haram masuk belum cukup sekarang. Lagi tidak tahu hamil siapa Yunsi. Ambisi kamu terlalu besar. Bos Xiao, saya tidak. Cepat bawa pergi. Ibu, aku ingin ibu. Cepat lepaskan aku. Aku ingin ibu. Jangan, Tongtong. Kak, biar saya yang urus ini. Hari ini saya akan memaafkanmu karena Xiaoyu. Yunsi, saya peringatkan kamu. Sembunyikan niat burukmu, kalau tidak, kamu tidak akan bisa melihat anak haram ini lagi. Aku ingin ibu lepaskan aku. Jangan lupa apa yang saya katakan padamu. Tongtong. salam kakak ipar. Xiaobing, kamu mau pergi ya? Oh ya, dengar-dengar obat Tongtong akhir-akhir ini agak sulit. Mungkin tidak bisa disuplai. Lalu bagaimana? Kamu harus tanya kakak, dia punya hak pakai obat. Pergi sana. Bos Xiao, obat Tongtong. Saya bilang pergi sana. Kamu bilang anak haram itu kalau tahu ibunya. Di belakang layar begitu mudah didapat. Wajah seperti apa yang akan dia tunjukkan Yeonsi? Ini semua salahmu. Semua ini salahku, benarkah? Bastar di perutmu, siapa ayahnya sebenarnya? Apa kau tidur dengan Zhao Dongtai? Tidak, aku tidak pernah, antara kita tidak ada apa-apa. Apa kau selalu menggunakan wajah tak bersalah seperti ini? Menggoda pria, kau pikir aku akan tertipu seperti Zhao Dongtai? Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Bukankah kau bilang belum pernah tidur dengan siapapun? Aku harus memeriksamu dengan baik-baik. Lepaskan aku, tidak. Jadi dulu kau mendekatiku hingga akhirnya menikahiku. Semua itu demi balas dendam padaku seperti yang kau katakan. Kau pikir aku akan menyukai wanita sepertimu? Kau hanyalah alat untuk balas dendamku. Dengar baik-baik, seumur hidupmu kau akan tetap menjadi Nyonya Xiao untuk menebus dosa-dosamu. Ternyata, dia tak pernah mencintaiku. Siapa yang mengizinkanmu memakai gaun ini? Bukankah kau yang menyuruh orang memberikan gaun ini padaku dan memaksaku memakainya ke pesta anggur? Kau benar-benar pembohong ulung. Gaun ini adalah gaun favorit Fei Fei semasa hidupnya. Bagaimana mungkin aku memberikannya padamu untuk dipakai? Kakak tahu kau sangat cemburu pada posisi Fei Fei di hati Xiaoyu dan sering berbicara diam-diam denganku. Pada akhirnya kau akan menggantikan Yang Fei itu sepenuhnya. Tapi apa yang kau lakukan kali ini terlalu berlebihan. Xiaoyu akan sedih. Kau berbohong, aku tidak tahu asal-usul gaun ini. Yeonsi, apakah pelajaran untukmu? Terlalu ringan. Xiao, aku benar-benar tidak tahu. Gaun ini diberikan oleh pengurus rumah tangga. Jika kau tidak percaya, kau bisa bertanya padanya. Apa kau begitu kejam demi membersihkan dirimu? Kau bahkan menuduh pengurus rumah tangga Xiaoyu. Kenapa kau membawa pulang seseorang sepertimu? Kau yang menjebakku. Xiaoyu kakak. Suster merasa bersalah dan marah. Lepaskan. Apa? Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Lepaskan. Aku akan membantu melepaskannya, kau sudah merusak pakaian Fei Fei. Saat Xiaoyu melihatnya dia akan sedih. Jangan sentuh, aku lepaskan. Xiao Shayu, dia adalah istrimu, bagaimana bisa kau mempermalukannya seperti ini? Kamu benar-benar seperti hantu yang tak bisa hilang. Sangat gigih dengan barang bekas yang sudah dimainkan. Kamu lihat baik-baik, lihat seberapa keras kepala pacarmu. Xiao Shayu, kamu sampah, tidak pantas untuk Yunsi. Tolong lepaskan dia. Nanti di rumah kita urus kamu.
Jangan. Kasihan sekali ya. Kamu begitu tergila-gila pada Yunsi. Tapi tetap saja hanya bisa melihatnya dibawa pergi oleh orang lain. Pergi sana, jangan ikut campur. Hanya dengan bekerja sama denganku, kamu bisa mendapatkan Yunsi. Kamu lihat baik-baik. Lepaskan aku Xiao Xiao, aku tidak ingin melihat lagi. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai Nyonya Xiao. Berangan-angan memakai gaun Fei Fei dan menggantikan posisinya mimpi saja. Aku suruh kamu lepas. Kamu merusak gaun Fei Fei, aku akan membuatmu membayar. Xiao Xiao. Ini makanan kesukaan Fei Fei semasa hidupnya. Buka mulut baik-baik. Telan, aku bilang telan. Kamu hanya anjingku Xiao Xiaoyu. Setiap kali aku panggil kamu harus datang menjilat. Berjalan ke depanku dengan patuh, mengerti? Semua orang berhak menangis kecuali kamu. Kamu pikir dengan meneteskan air mata bisa mengurangi rasa bersalahmu? Aku sedih atas kematiannya. Diam. Kenapa Fei Fei mati dan kamu masih hidup? Ya, seperti itu senyumnya. Ingat, di dunia ini hanya ada satu Nyonya Xiao. Yaitu Fei Fei. Kenapa tidak tersenyum? Sudut mulut naik, mata tersenyum seperti itu. Yeonsi, ingat kamu adalah pengganti Fei Fei. Jangan biarkan aku melihat bayangan Yeonsi lagi. Kamu ngapain pura-pura apa? Kamu semakin pandai berakting, aku beritahu kamu. Di dunia ini tidak ada Yeonsi. Hanya Yang Fei. Kamu pantas hidup di bawah bayangannya. Kalau ada lagi, tidak akan sesederhana ini. Malam ini biarkan Yeonsi tinggal di dalam. Tidak ada izinku, jangan keluar. Ya Xiao Xiao. Nona, ya kamu kenapa? Nona, ya tidak gila kan? Halo Xiao Xiao. Saya bartender di bar temanmu mabuk di sini. Kami sudah membawanya ke kamar, bisakah kamu datang untuk merawatnya? Oh baiklah, aku segera ke sana. Xiao Xiao, bangun. Xiao Xiao. Apa yang terjadi? Kenapa dia? Tong Tong. Kakak ipar kamu akhirnya datang di telepon. Aku sudah menjelaskan dengan jelas kepadamu kondisi Tong Tong semakin memburuk. Perlu segera diobati. Tong Tong masih kecil, mengapa harus menderita begitu banyak? Dia benar-benar anak yang sangat patuh dan baik. Ini gambar yang dia buat hari ini. Tong Tong. Mama sayang kamu. Mama tidak bisa kehilanganmu, Tong Tong. Xiaobing, aku mohon.
Aku mohon selamatkan Tongtong. Kakak ipar sekarang untuk menyelamatkan Tongtong. Harus kakak laki-laki yang bertindak. Aku akan mencarinya. Halo? Apakah ini kakak Yunsi? Kenapa kamu? Xiaoyu dia sedang mandi. Ada yang bisa saya sampaikan. Nanti akan saya sampaikan kepadanya. Tidak apa-apa. Siapa yang menyuruhmu mengangkat teleponku? Xiaoyu tadi teleponmu berdering. Saya takut mengganggu pekerjaan pentingmu jadi saya angkat. Ternyata itu kakak Yunsi. Kedepannya tanpa izinku jangan sentuh barang-barangku. Xiaoyu aku sangat menyukaimu. Kemarin malam hanya kecelakaan. Anggap saja tidak pernah terjadi. Kamu pasti sangat mengerti. Situasi keluarga Xiao saat ini hanya dengan menikahiku adalah solusi terbaik. Yunsi dia tidak pantas untukmu. Pantas atau tidak bukan urusanmu. Yunsi, Nonsong. Yunsi, apakah kamu merasa sangat tidak bersalah kamu tidak melakukan apa-apa? Anak menjadi seperti ini. Dan kamu tidak melakukan apa-apa menjadi Nyonya Xiao. Kamu benar-benar sangat tidak bersalah. Lihat ini. Ini adalah data yang otoritatif. Menurut eksperimen genetika, hemofilia memiliki gen yang diturunkan, dan probabilitas penurunannya adalah 50%. Jika kamu melahirkan anak ini, Kamu mungkin harus menyaksikan dua anakmu mati. Yunsi, kamu tidak benar-benar berpikir seorang wanita dengan anak haram bisa menjadi Nyonya Xiao. Kamu tidak punya apa-apa dengan apa kamu bandingkan dirimu, pantaskah kamu? Aku adalah putri tertua keluarga Song. Menikah dengan keluarga Xiao adalah kesetaraan. Oh ya, kamu belum tahu. Kakak Xiaoyu sudah memutuskan untuk bertunangan denganku. Mereka akan bertunangan. Lalu Xiaoyu tidak mungkin tidak peduli pada Tongtong dan anak ini. Xiaobing, aku ingin minta bantuanmu. Kakak ipar ada apa langsung saja bilang. Gugurkan anak ini. Kakak ipar pikirkan lagi baik-baik. Bagaimanapun juga ini adalah nyawa. Apalagi hak kelahiran anak, ayahnya juga punya hak. Jika dia lahir pasti akan membawa penyakit mematikan. Terlalu kejam, terlalu tidak adil baginya. kamu akhirnya kembali. Hari ini hanya sedikit lebih lambat dari biasanya. Yeunsi pulang terlambat karena terpaksa untuk hidup. Kamu karena hobi? Yeunsi. Sekarang kamu bahkan tidak mau menjelaskan. Tampaknya benar-benar ada pria yang mendukungmu ya. Aku sudah menjelaskan banyak hal tapi kamu percaya. Aku benar-benar lelah hari ini, aku mau mandi. Benar, aku melihat foto-foto ini. Malah membuatku merasa kamu lebih kotor. Cepat pergi ke kamar mandi dan bersihkan dirimu. Apakah karena terlalu lelah aku jadi berhalusinasi? Kenapa aku berpikir dia sengaja menyiapkan air mandi untuk menghilangkan rasa lelahku? Sudah setengah jam. Kenapa wanita itu belum keluar? Yeunsi.
Yunsi, kamu tidak boleh mati. Pengurus rumah tangga cepat panggil Xiaobing. Xiaoyu, jangan pergi. Menikahlah denganku. Aku mau. Ye Yunsi. Xiao Xiao Xiao. Bisakah kamu tidak menyelidiki masalah foto itu lagi? Apa yang kamu lihat bukanlah fakta. Apakah aku pernah bilang tidak akan menyelidiki? Aku hanya ingin kamu introspeksi diri dengan baik. Jangan sampai terulang lagi di masa depan. Aku adalah putri sulung keluarga Song. Menikah dengan keluarga Xiao adalah jodoh yang sepadan. Ngomong-ngomong, kamu belum tahu ya? Kakak Xiaoyu sudah memutuskan untuk bertunangan denganku. Apakah keluarga Xiao akan menikah dengan keluarga Song? Apakah kamu akan bertunangan? Keluarga Xiao memang punya rencana untuk menikah dengan keluarga Song. Jangan-jangan kamu pikir dengan membawa anak liar, kamu bisa selamanya duduk di posisi Nyonya Xiao. Jangan lupa identitasmu. Lakukan tes DNA pada anak di perutnya dengan saya. Apa tidak boleh? Aku sama sekali tidak boleh membiarkan anak ini lahir. Aku sudah mengecewakan Tong Tong. Aku tidak bisa membiarkan anak ini menderita lagi. Kamu bilang apa? Ulangi lagi. Tidak boleh tes DNA ini. Aku sama sekali tidak akan melakukannya. Dengarkan, aku akan memberimu dua pilihan. Entah lakukan tes DNA denganku, atau gugurkan anak liar itu. Baik, aku akan menggugurkannya. Bagaimana bisa aku masih berharap pada wanita seperti ini? Baik, bawa dia masuk. Gugurkan anak liar itu. Kakak benar-benar akan membiarkan kakak ipar menggugurkan anaknya. Dia ingin menggugurkan anak liar itu, aku akan memenuhi keinginannya. Kakak, apakah mungkin kakak ipar khawatir? Sudah cukup mulai dari sekarang. Dilarang memanggilnya kakak ipar lagi. Ini untuk Nyonya. Obat tradisional untuk menguatkan tubuh. Siapa yang memerintahkan? Apakah kakak Xiaoyu? Pulanglah, buatkan obat tradisional untuk menguatkan tubuhnya. Apakah kakak Xiaoyu masih peduli pada wanita ini? Ye Yunsi, aku akan membuatmu seumur hidup tidak bisa mengandung anak kakak Xiaoyu. Apakah benar atau tidak aku harus melihatnya sendiri? Bagaimana jika Yunsi benar-benar terjadi sesuatu? Kenapa? Melihatku membuatmu kecewa ya? Xiao Xiao, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Lagi pula si anak haram ini sudah mati. Ayahnya juga berhak tahu kan? Xiao Xiao. Mr. Zhao, dia bukan. Bukannya kamu sangat butuh pria ya? Aku akan memenuhi keinginanmu. Tidak boleh, Mr. Zhao, kamar itu tidak bisa sembarangan dimasuki. Kenapa tidak ketemu? Sudah mencari di seluruh rumah sakit. Aku bilang namanya Yeunsi. Mrs. Xiao tidak dirawat di rumah sakit ini, lalu di mana? Sudah mencari di mana-mana. Hanya kamar ini yang belum dicari. Tidak boleh, Mr. Zhao, kamar itu tidak bisa sembarangan dimasuki. Apakah kamu yang memanggilnya datang? Kamu ngapain sih? Aku beritahu kamu kalau kamu berani melawan. Aku akan menyuruh mereka menghentikan obat si anak kecil itu. Xiao Shayu. Mr. Zhao, maaf ya. Yunsi, saya agak manja. Kalau tidak ada keperluan, lebih baik kamu keluar dulu. Atau kamu punya hobi seperti itu? Yunsi, apakah dia memaksamu? Maukah aku membawamu pergi?
Mr. Zhao, aku sudah bilang dari dulu. Aku adalah istri Xiaoyu. Aku tidak akan meninggalkannya. Aku melakukannya dengan sukarela. Tidak mungkin Yunsi bukan orang seperti itu. Bagaimana bisa dia tidak mungkin? Penampilanmu bagus ya. Tenang saja. Aku akan menyuruh mereka memberikan obat impor terbaik untuk si anak haram itu. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa aku harus menjadi sosok yang paling aku benci? Meskipun Yunsi dipaksa lalu bagaimana? Aku tidak punya hak untuk membawanya pergi. Xiao Shayu adalah suaminya. Mr. Zhao kelihatannya sangat marah ya. Song Meiyan, kamu mau ngapain lagi? Apa yang aku inginkan Mr. Zhao belum paham ya? Kamu ingin mendapatkan Yunsi, dan aku ingin mendapatkan Xiao Shayu. Karena kamu sangat menyukai Yunsi, maka kamu benar-benar tenang saja. Dia berada di sisi Xiao Shayu apalagi. Dia baru saja mengalami keguguran. Xiao Shayu memperlakukannya seperti itu. Yunsi mengalami keguguran. Song Meiyan, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Yunsi mengalami keguguran. Song Meiyan, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Tuan Zhao, bagaimana kalau kita bekerja sama? Aku menyukai Yunsi. Tapi aku tidak akan seperti kamu yang melakukan segala cara. Aku akan membawanya pergi dengan cara yang terhormat. Baik, aku berharap Tuan Zhao menepati janjinya. Kumohon Dong Tai, jangan lagi mengatakan hal tentang membawaku pergi demi Tong Tong. Dan juga untuk diriku sendiri. Yunsi. Apa yang terjadi, mengapa kamu menghindariku? Dong Tai, aku mohon. Jangan lagi ikut campur dalam urusanku, anggap saja kita tidak pernah saling mengenal. Lupakan aku. Xiao Tuan Zhao datang. Suruh dia masuk. Baik, Berani sekali dia datang mencariku. Mengapa kamu melakukan itu? Sudah kubilang Yunsi adalah milikku. Aku bisa memperlakukannya sesuka hati. Jika kamu salah paham tentang hubunganku dengan Yunsi, aku bisa memberitahumu. Yunsi tidak pernah melakukan hal yang merugikanmu. Wanita seperti apa dia, hanya dia sendiri yang tahu. Wanita seperti dia apa saja bisa dilakukannya. Kamu tidak tahu seperti apa dia. Yang aku tahu, tangannya berlumuran darah Fei Fei. Dan dia bekerja sama denganmu, bahkan mengandung anak harammu. Tapi sayang, anak haram itu sudah digugurkan. Itu anakmu. Ye Yunsi sungguh menyedihkan. Bagaimana bisa menemukan orang sepertimu, bahkan tidak berani mengakui anak sendiri. Apa yang harus kamu lakukan untuk melepaskan Yunsi? Setelah aku puas, aku akan melepaskannya. Mari kita minum sambil menikmati. Berlutut. Datang ke sini. Tunggu sebentar. Sekarang datang ke sini. Yunsi bangun. Tuan Zhao, kamu hanya tamu. Ikuti aturan permainan. Persetan aturanmu. Hari ini aku akan bawa Yunsi pergi. Kenapa? Aku akan memberikan semua hartaku padamu. Semua hartamu di keluarga Xiao hanya setetes air di laut. Apakah kamu akan membuatnya gila baru puas? Aku tidak pernah menghalanginya untuk pergi. Dia sendiri yang tidak mau pergi. Sekarang permainan lanjut. Baiklah, sekarang permainan kita naik level. Apa yang sebenarnya kamu mau mainkan? Lepaskan bajumu satu persatu. Kamu menang permainan, tidak perlu dilanjutkan. Aku menyerah.
Yeunsi, kenapa kamu mempermainkan dirimu sendiri? Xiao Shayu, kamu binatang. Kamu hari ini tampil sangat baik, memang ada kelebihanmu. Xiao Xiao, sampai kapan kamu akan mempermainkanku? Sampai mati baru berhenti. Apakah masalahnya sudah selesai saat mendorong harus cepat dan tepat? Jangan sampai ada celah yang membuat Kak Xiaoyu curiga. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawamu kali ini. Meskipun tidak bisa membuat Yunsi mati, setidaknya harus mengambil setengah nyawanya. Jadi kamu harus menyelesaikannya untukku. Kamu sudah dengar semuanya. Kita tidak ada permusuhan, kenapa kamu ingin nyawaku? Siapa yang menyuruhmu mengambil sesuatu yang paling kusukai? Kamu begitu kejam, tidak takut. Takut apa? Takut kamu akan memberitahu Kak Xiaoyu. Kamu pikir dia akan percaya padamu? Paman, di mana mamaku? Bukankah kamu bilang akan membawaku bertemu mama? Mamamu sedang bermain petak umpet denganmu. Cepat cari di dalam rumah. Lepaskan aku. Kakak ipar Tongtong hilang. Bagaimana bisa hilang? Tongtong biasanya sangat penurut. Pasti tidak mungkin kabur. Aku sudah cek CCTV, ada seorang pria yang membawa Tongtong. Tapi CCTV hanya menangkap bayangannya. Tongtong. Kakak, apakah kamu melihat seorang anak laki-laki setinggi ini? Tidak. Mas, apakah kamu melihat seorang anak laki-laki? Mas. Tongtong. Kamu tidak takut mati. Tongtong hilang. Tongtong adalah milikku. Cukup. Aku akan menyuruh orang mencari si kecil itu. Hidupmu adalah milikku, kau tidak boleh mati. Ibu. Tongtong mengingkari ibu. Ibu. Tongtong sangat tidak nyaman. Ibu. Tongtong. Tongtong, bangun. Tongtong, jangan menakuti ibu. Tongtong. Ibu Tongtong sangat takut. Tongtong tidak takut kalau mama ada di mama. Biarkan aku datang. Xiao Xiao mengucapkan terima kasih hari ini. Tidak, terima kasih, kau berutang padaku. Tidak pernah berakhir seumur hidup. Apakah spesies Ono baik-baik saja? Kau yang melakukannya. Kau tidak punya bukti. Pasti aku mendengar. Saudara Xiaoyu, selamatkan aku. Bangun dulu. Saya, Kau tidak membunuh satu. Xiaoyu. Yeunsi, kau mati 10.000 kali. Dosa dalam dirimu. Saya, Kau berlutut. Xiaoyu. Kau hanya menunjukkan padaku sebuah foto penebusan dengan Fei Fei. Menuangku dia. Dia tidak diizinkan makan selama seminggu, dia hanya bisa mengirim air. Ya, Xiao kurang. Xiao Shao memerintahkan Yeunsi di penjara selama seminggu. Tidak ada makanan yang diizinkan, hanya air atau dokter yang diizinkan masuk. Ini masih jauh dari cukup. Nyonya Xiao berkata kurang, kau belum bisa keluar. Biarkan aku keluar. Aku akan mencari Tongtong. Biarkan aku keluar.
Jika aku terjebak di sini, bagaimana dengan Tongtong? Apa yang dilihat Tongtong? Apakah ada sesuatu yang menarik Anda? Aku sedang mencari ibu. Ibumu di luar. Tidak, aku sudah berhari-hari. Aku tidak melihat ibu. Tongtong adalah nyawa Yunsi. Kecuali tidak bisa datang tidak mungkin, dia tidak datang selama beberapa hari. Lihat Tongtong. Katanya Xiaoyu mengurung Yeonsi. Tidak memberinya makan selama beberapa hari. Jangan sampai ada korban jiwa di rumah kakak, pasti tahu batasnya. Di air yang diberikan padanya ada nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Meskipun dia, tidak makin atau minum dia tidak akan mati. Xiaoyu ini menghukum di depan tapi diam-diam melindungi. Saya harus waspada jangan sampai Xiaoyu terpikat oleh wanita seperti ini. Siapkan hadiah kecil. Atas nama Xiaoyu kirim ke kamar Meiyan. Ya? Lepaskan saya. Maaf ya Xiao Xiao. Dikurung beberapa hari. Dalam keadaan tidak makan hanya minum air. Kamu masih begitu kuat, aku meremehkanmu Yunsi. Aku tidak mati kelaparan, apakah kamu kecewa? Harus meningkatkan hukuman untukmu misalnya. Berhenti memberikan obat. Jangan Xiao Xiao, kamu bisa melakukan apa saja padaku. Jangan hentikan obat Tongtong. Apakah kamu yang menyembunyikan Yunsi? Lepaskan. Aku tidak mungkin hanya dia melihatmu menyiksa Yunsi. Aku mohon biarkan dia menimui Tongtong. Apakah ini sikap memohon? Tidakkah kamu merasa dirimu sangat lucu? Aku peringatkan, jauhilah wanitaku. Xiao Shayu, dengarkan, aku pasti akan membawa Yunsi pergi. Harus minum ramuan tonik lagi ya, bisakah aku tidak minum? Kamu bisa memilih untuk minum sendiri. Atau aku yang menyuapimu, bagaimanapun juga. Aku tidak keberatan menyuapimu. Aku minum sendiri. Xiao Xiao, maafkan aku. Aku benar-benar tidak sanggup lagi. 100 kali tidak boleh kurang satu pun. Jika aku berhasil, apakah kamu akan mengizinkanku pergi ke rumah sakit untuk menemui Apakah Tongtong? kamu sedang menawariku? Aku hanya memohon padamu. Pertahankan sikap seperti kelinci kecilmu ini. Mungkin aku akan mengabulkannya. Sudah kukatakan kamu akan datang mencariku. Nona Song, sepertinya segala sesuatu tidak bisa disembunyikan dari matamu. Tentu saja semua tentang Xiaoyu ada dalam genggamanku. Kecuali kejadian 5 tahun lalu, kalau bukan karena dia, saya sudah lama menjadi istri Kak Xiaoyu. Mana mungkin Yeonsi si wanita jalang itu bisa naik. 5 tahun yang lalu. Kamu memanggil saya untuk Yeonsi. Saya sudah tidak sabar lagi. Sekarang saya ingin Yunsi pergi dari Xiao Shayu. Bagus. Kamu mau Yeonsi. Saya mau Xiao Shayu. Ini adalah alasan kita harus bekerja sama. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Langkah pertama adalah mengusir Yeonsi keluar dari keluarga Xiao. Nonsong ini hadiah dari kakak tertua untukmu. Butler ini maksud dari kakak tertua. Atau maksud dari Kak Xiaoyu. Saya mengerti, terima kasih kepada Kak Xiaoyu. Dan juga terima kasih kepada kakak tertua maksudnya. Saya mengerti. Maksudnya saya mengerti baik. Song Meiyan, semua yang kamu lakukan adalah untuk mendapatkan Kak Xiaoyu jadi. Apapun bisa kamu korbankan. Termasuk dirimu sendiri. Mama pergi kemana? Tongtong sangat merindukanmu. Tongtong Mama di sini, Mama tidak pergi kemana-mana. Mama akan selalu menemani Tongtong. Tongtong beberapa hari ini, apakah sudah mendengarkan dokter dengan baik? Apakah sudah minum obat dengan baik? Makan dengan baik dan disuntik dengan baik? Saya punya mama, saya sudah mendengarkan. Mama percaya padamu. Kamu adalah satu-satunya Mama. Dia masih hidup, kamu juga sudah melihatnya, sekarang pulanglah dengan saya. Dia masih hidup, kamu juga sudah melihatnya.
Sekarang pulanglah dengan saya. Biarkan saya tinggal sebentar lagi, saya ingin melihat Tongtong lebih lama. Bolehkah Xiao Xiao tolong? Mama jangan pergi kemana-mana. Tetap di sini menemani Tongtong. Cepat pulang dengan saya. Jangan Tongtong. Mama, Xiao Xiao, lepaskan saya. Sialan Yunsi, saya benar-benar ingin kamu segera menghilang. Kak Shaoqing, kamu mencari saya Meiyan. Kapan kamu akan mengundang orang tuamu keluar? Mari kita bicarakan masalah pertunangan kita. Tapi bagaimana dengan kakak Yunsi? Sebelum kalian bertunangan, aku pasti akan mengusir Yunsi dari keluarga Xiao. Semua akan mengikuti arahan kakak Mener. Suruh Yunsi segera datang. Baik. Nona besar, akhir-akhir ini rumah ini terlalu kotor kamu. Daripada tidak melakukan apa-apa, lebih baik kamu membersihkan lantai rumah ini. Dengan lap, bersihkan dengan hati-hati. Mener, berikan dia lap. Jangan diam saja, mulai sekarang. Kerja lebih keras, belum makan ya? Siapa yang mendorongku? Kakak Yunsi, kenapa kamu basah kuyup? Ayo, aku akan membawamu ke kamar untuk membersihkan diri dan ganti baju. Cara keluarga Xiao menyambut tamu sangat hangat. Siapa kamu? Kenapa kamu masuk ke kamarku? Kamu keluar. Semakin kamu melawan, semakin aku bersemangat. Jangan mendekat, pergi. Yunsi, kamu wanita jalang main pria sampai ke keluarga Xiao. Aku menyuruhmu datang untuk berdiskusi kerjasama dengan nona besar keluarga Xiao. Kenapa kamu malah dengan istri muda keluarga Xiao? Melakukan olahraga. Nona Song bercanda, kami baru saja memulai pendahuluan. Apa yang kalian bicarakan? Olahraga apa? Pendahuluan apa? Aku sama sekali tidak tahu kenapa orang ini masuk ke kamarku. Pria yang tidak dikenal bisa naik ke tempat tidurmu. Kamu benar-benar wanita cabul, kamu keluar dulu. Nanti aku akan mencarimu. Nona besar. Jangan panggil aku karena kamu suka mengundang pria liar. Hari ini aku akan memenuhi permintaanmu, pengawal. Lepaskan aku. Kalian berdua kerja lebih keras. Tidak bisa menaklukkan seorang wanita, apa gunanya aku menyimpan kalian? Berhenti. Lanjutkan. Pergi. Keluarga Xiao tidak bisa menerima wanita yang mudah berubah seperti ini. Jika tidak, diselesaikan hari ini akan ada masalah nanti. Aku mengatakan ini semua untukmu kali ini. Kita melihat dengan mata kepala sendiri, topi hijau. Sudah sampai di depan mata kamu masih tidak tahu malu. Kalau begitu kalian yang atur. Negara punya hukum, negara, keluarga punya aturan keluarga. Kamu Yunsi adalah penjahat abadi di keluarga Xiao. Sudah seharusnya kamu diusir dari keluarga Xiao sekarang. Kamu harus pergi dari keluarga Xiao. Masih belum mau mengakui kesalahan dan pergi. Lanjut. Lagi. Cukup. Xiaoyu, kamu tidak boleh lagi lemah hati. Yunsi tetap istriku secara nama. Aku tidak akan membiarkan orang lain menghinanya. Kalau dia berani masuk ke rumah keluarga Xiao, aku akan mati di depanmu. Ye Yunsi. Dari hari ini kamu hanya bisa tinggal di sini. Tidak boleh pergi setengah langkah pun tanpa izinku. Tidak, aku masih harus menemui Tongtong. Tidak ada pilihan bagimu. Renovasi ini pasti menghabiskan banyak uang ya. Ini hanya uang kecil. Keluarga Xiao mana bisa menandingi keluarga Song, Anda bisnis internasional besar. Kalian datang khusus untuk acara pertunangan. Datang langsung dari Prancis, pasti lelah di perjalanan.
Orang tua sudah tua, tenaganya kurang ditambah. Penerbangan jauh semakin menguras tenaga, lebih baik biarkan mereka istirahat dulu di hotel. Benar juga. Anak perempuan memang lebih mengerti menyayangi orang tua Xiaoyu. Antarkan calon mertuamu. Tidak usah. Tidak perlu repot kakak Xiaoyu, kami sudah bawa mobil. Paman dan bibi nanti. Aku pasti akan mengajak kalian makan foie gras yang enak. Foie gras mana enak, lebih enak hati babi. Maaf ayah, saya tidak suka makanan Prancis. Dia hanya suka makanan Tiongkok. Makanan Tiongkok juga bisa, nanti pasti saya ajak Anda. Minum 2 gelas anggur merah yang enak. Bawa botol Maotai saja. Maotai juga bisa. Kalau begitu saya tidak antar kalian, saya pergi dulu. Kalian bagaimana sih, tidak ada persiapan sama sekali. Tinggal di Prancis 20-30 tahun tidak tahu foie gras dan anggur merah. Kita juga tidak pernah tinggal di Prancis. Mana bisa pura-pura sempurna, kamu tidak akan menahan bayaran kami kan? Ambil. Wanita ini, siapa sebenarnya Hei? Tolong carikan detektif swasta, aku mau menyelidiki seseorang. Kamu berniat mogok makan sebagai protes ya? Kalau tidak bisa bertemu Tongtong, aku mati pun tidak apa-apa. Makan. Aku bilang aku akan membuatmu mati. Kamu baru boleh mati kalau aku mengizinkan, kalau aku suruh hidup kamu harus hidup. Kalau kamu mati aku akan hentikan obat Tongtong. Kak, apa kamu mengurung kakak ipar di ruang bawah tanah? Kamu tidak perlu ikut campur urusan ini. Aku adik kandungmu, urusanmu adalah urusanku. Aku tidak mau kamu menyesal nanti. Hari ini kamu banyak bicara ya. Apa ada yang perlu kamu bicarakan denganku? Waktu kakak ipar aborsi dulu, dia sengaja menyimpan darah anak itu. Setelah dites ternyata kamu adalah ayah kandungnya. Artinya anak yang diaborsi itu adalah darah dagingmu sendiri. Aku dan Yeonsi pernah punya anak yang belum lahir. Yunsi, apa yang kamu pikirkan setiap hari? Jawab satu pertanyaan saja, aku akan bawa kamu menemui Tongtong. Apa kamu sudah tahu sejak awal kalau anak dalam kandunganmu adalah anakku? Tentu saja anakmu setelah menikah denganmu. Aku tidak punya pria lain. Lalu kenapa kamu tidak setuju melakukan tes DNA, dan malah memilih untuk menggugurkan anak itu? Ini adalah data yang sangat akurat. Berdasarkan eksperimen genetika, penyakit darah ini memiliki gen keturunan, dan kemungkinan menurunkannya adalah 50%. Kalau kamu melahirkan anak ini, kamu mungkin akan terpaksa menyaksikan 2 anakmu mati. Kamu sendiri yang membunuh anak kita. Bagaimana tega kamu melakukannya? Aku tidak punya pilihan lain. Yeonsi, kamu seharusnya tidak mengambil keputusan sendiri. Xiaoyu. Aku tidak bisa mengambil risiko melahirkannya dan memberinya penderitaan seumur hidup. Kenapa kamu biarkan Yunsi pindah kembali ke kamarnya? Aku harap kedepannya urusanku sendiri yang aku tentukan. Aku hanya peduli padamu, semua yang kulakukan adalah untuk keluarga Xiao ya Kak Xiaoyu. Kakak juga punya niat baik. Urusan keluarga Xiao tidak perlu dicampuri orang luar. Bagaimana mungkin Meian orang luar, dia sebentar lagi akan menjadi keluarga kita. Baik, aku akan memberikan penjelasan padamu. Song Meian yang kamu suruh aku selidiki. Ini semua datanya. Song Meian sebenarnya dia sama sekali bukan putri dari grup Song. Putri aslinya sudah meninggal sejak remaja. Grup Song tidak pernah mengumumkannya ke media dan grup Song yang sebenarnya sama sekali tidak punya bisnis yang berkembang di dalam negeri. Mereka tidak punya hubungan dengan dalam negeri. Jadi Song gadis palsu ini baru saja mengambil kesempatan siapa identitas aslinya. Nama aslinya Ouyang Lan. Siapa identitas aslinya? Nama aslinya Ouyang Lan. Wajar saja, aku merasa familiar melihatnya pertama kali. Xiao Li, kamu merasa familiar. Data pasien ini sudah saya tunjukkan pada Anda, tapi saat itu Anda sedang terburu-buru hanya melihat sekilas, lalu menyerahkannya pada Dr. Fan. Dr. Fan.
Tolong carikan Dr. Fan, aku butuh semua datanya. Baik, Pak, tolong. Terus bantu saya menyelidiki Song Meiyan. Seharusnya Ouyang Lan terutama. Hubungannya dengan Xiao Shayu dan Yunxi. Saya rasa. Pasty ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Kak Xiaoyu, kenapa kamu tidak suka wajahku ini? Kalau wajah ini, kenapa kamu masih tidak suka apa yang harus kulakukan? Agar kamu bisa mencintaiku. Semuanya gara-gara wanita jalang ini karena ada kamu. Aku tidak bisa mendapatkan Kak Xiaoyu. Ouyang Lan dan Xiao Shayu dulunya adalah teman dekat. Kemudian keluarga Ouyang bangkrut. Ouyang Lan sangat tergila-gila pada Xiao Shayu. Dr. Fan bilang dulu Ouyang Lan meminta untuk melakukan operasi plastik. Menurut orang yang bernama Yang Fei ini, Ternyata Song Meiyan adalah Ouyang Lan yang diam-diam mencintai Xiao Shayu selama bertahun-tahun. Song Meiyan yang sudah merencanakan semuanya ini. Sebenarnya ingin melakukan apa? Zhao Dongtai, bukankah kamu menginginkan Ye Yunxi? Kenapa kamu tidak bertindak? Dia tidak akan bertahan. Jangan terlalu senang, tidak lama lagi aku akan membuatmu benar-benar menghilang dari dunia ini. Pak Zhao, bagaimana pertimbangannya? Apakah kamu tega melihat Ye Yunxi terus disiksa oleh Xiao Shayu? Tentu saja tidak tega kalau begitu, Nona Song. Apa rencana selanjutnya? Aku ingin melihat. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Tentu saja membuat Ye Yunxi benar-benar menghilang dari pandangan Xiao Shayu. Pak Zhao, setelah kamu setuju bekerja sama denganku, sekarang kamu malah jadi pelindung bunga. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Kak, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan. Katakan. Ketika aku melakukan tes DNA untuk Tongtong, aku secara tidak sengaja menemukan. Kamu adalah ayah kandung Tongtong. Tidak mungkin. Cepat selamatkan Yunxi Song Meiyan. Song Meiyan menculiknya. Zhao Dongtai. Bawa dia ke sini. Baik. Tolong. Ye Yunxi, kamu masih ingat aku? Song Meiyan. Perempuan Song Meiyan itu, dia sudah mati 800 kali. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Aku adalah teman sekelasmu. Ouyang Lan. Tidak mungkin, kamu sama sekali tidak mirip dengannya. Diam jika bukan karena kamu. 5 tahun yang lalu aku sudah menjadi Nyonya Xiao. Aku juga tidak perlu menahan rasa sakit operasi plastik. Apa yang kamu lakukan? Ye Yunxi, kamu belum pernah merasakan darah dan perban di wajah menempel dan terlepas dengan rasa sakit. Kamu juga tidak tahu setiap kali kamu bercermin. Tetapi orang di cermin itu benar-benar orang asing yang menyakitkan. Kamu juga tidak tahu setiap kali kamu bercermin. Tetapi orang di cermin itu benar-benar orang asing yang menyakitkan. Jangan. Perempuan jalang ini. 5 tahun lalu di pesta ulang tahunku, kenapa kamu mabuk? Dan tidur di sebelahku, Xiao Shayu, kenapa salah kamar? Dan tidur denganmu, semua ini karena kamu si rubah yang merayunya. Jangan. Sekarang, aku akan menghancurkan wajahmu. Aku ingin melihat, apakah Xiao Shayu masih akan menyukaimu?
Jika kamu tidak ingin dia mati, jangan bergerak. Baik, tidak bergerak. Aku tidak bermaksud menyakiti kakak Yunsi. Semua ini adalah perintah Zhao Dongtai. Dia ingin hidup bersama Yunsi selamanya. Semuanya gara-gara wanita jalang ini. Dia yang pertama menyakitimu, Song Meiyan. Pergi. Kamu berbohong, Xiao Shayu, jangan percaya padanya. Dia menipumu. Jangan percaya padanya, mereka bersekongkol. Untuk menipumu. Akulah yang benar-benar mencintaimu. Ini wajah aslimu yang sebenarnya. Ouyang Lan. Jangan-jangan lihat. Kenapa? Kenapa kamu berubah menjadi seperti Fei Fei? Dia tahu kamu suka Yang Fei, makanya dia berubah jadi seperti ini. Diam kau. Kakak Xiaoyu. Karena aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu. Siapapun yang kamu suka, aku bisa berubah menjadi seperti dia. Cintamu adalah melakukan hal-hal keji, ya. Xiao Shayu, malam sebelum kamu menikah dengan Yang Fei, dia ingin memilikimu dengan cara memabukkanmu. Tapi malah salah sasaran. Yunsi juga ikut meminum obat bius itu. Malam itu adalah kamu. Yunsi, aku baru tahu. Tongtong adalah anak kita. Zhao Dongtai, sudah cukup kamu bicara. Aku mencintai kakak Xiaoyu. Aku mencintainya. Apakah itu salah? Tapi kamu tidak seharusnya menggunakan cara apapun. Jangan lupa hari ini kita berdua bersekongkol. Aku bekerja sama denganmu hanya untuk membawa Yunsi pergi. Tapi tak kusangka kamu malah ingin membunuhnya. Aku bekerja sama denganmu hanya untuk membawa Yunsi pergi, tapi tak kusangka kamu malah ingin membunuhnya. Kamu bodoh dan tidak berguna. Kamu. Jangan marah, Tuan Zhao, kamu. Hati-hati serangan jantung tadi. Suntikan penyegar yang kuberikan padamu sebentar lagi bereaksi. Yunsi. Zhao Dongtai. Yunsi, kenapa semua pria ini sangat mencintaimu? Katakan, haruskah aku menggores wajahmu atau langsung membunuhmu? Meiyan, dengarkan aku asal kau melepaskan Yunsi. Aku bisa setuju apa saja. Kalau begitu kawin denganku. Sekarang juga kita daftar nikah. Aku setuju. Kau bohong padaku. Kau tidak akan mau menikah denganku. Aku tidak bohong, aku bisa menikah denganmu. Kau demi menyelamatkan wanita ini sampai rela berbohong. Kakak Xiaoyu. Kamu benar-benar sangat mencintainya. Meiyan, dengarkan aku. Lepaskan Yunsi, aku yang jadi sandera. Meiyan, dengarkan aku. Lepaskan Yunsi, aku yang jadi sandera. Mimpi kau mau menggantikannya menerima siksaannya. Boleh juga, aku ingin melihat seberapa besar cintamu padanya. Baik. Xiaoyu. Mengapa? Selama ini mengapa aku selalu tidak bisa mendapatkan hatimu setelah membunuh Yang Fei? Sekarang muncul lagi Yunsi. Kakak Xiaoyu, apa yang harus kulakukan? Ternyata kau yang membunuh. Hanya aku yang berhak menjadi pengantinmu. Wanita gila kau. Aku memang gila. Aku mencintaimu sampai gila. Mama, Tongtong, Mama, jangan sakiti Tongtong. Song Meiyan, lepaskan Tongtong. Jangan sakiti Tongtong. Song Meiyan, lepaskan Tongtong. Kalau begitu mintalah padaku, mungkin aku akan luluh. Melepaskan si anak haram itu. Mama, Apa hakmu meminta padaku? Sekarang aku mau kau di depan si anak haram ini. Menampar wajahmu sendiri 10 kali, aku mau dia melihat betapa hinanya ibunya. Cepat. Mama,
Sudah aku ikut kau. Aku tidak akan percaya padamu sekarang. Aku akan membunuh mereka semua yang pertama. Bunuh anak liar itu untukku. Jangan. Mama Yung si Mama. Yunsi. Selamat atas keluar dari rumah sakit. Terima kasih. Kakak ipar. Kakak ipar selamat atas kesembuhanmu. Terima kasih berkat perawatan kalian. Aku bisa cepat sembuh. Sebenarnya yang paling berjasa kali ini adalah kakak. Dia setiap hari ke rumah sakit merawatmu dan Tongtong. Mama sekarang aku suka Paman Xiao. Paman Xiao. Kedepannya rawat Mama dengan baik ya. Dan kamu juga. Kedepannya aku akan merawat kalian dengan baik. Tongtong sekarang harus memanggilnya papa. Xiaobing. Kamu ajak Tongtong main dulu. Aku ada yang mau bicara dengan Xiaoyu. Tongtong, ayo kita main. Yunsi, kita pulang yuk. Xiaoyu. Sejak kita menikah, sudah melalui banyak hal yang menegangkan. Aku sudah kelelahan. Sungguh tidak sanggup lagi berurusan denganmu. Sejak kita menikah, sudah melalui banyak hal yang menegangkan. Aku sudah kelelahan. Sungguh tidak sanggup lagi berurusan denganmu. Aku tahu dulu aku salah padamu. Aku salah paham padamu, tapi kedepannya aku pasti akan sangat baik padamu dan Tongtong, percayalah padaku. Pada akhirnya sudah ada retakan yang tidak bisa diperbaiki lagi. Kamu sebenarnya mau bilang apa? Setelah istirahat 2 minggu ini, aku sudah memikirkannya matang-matang. Mari kita bercerai. Tongtong, kedepannya kita berdua saling mengandalkan. Mama Tongtong akan selalu ikut Mama. Tuan muda mau makan apa bisa suruh pelayan yang buat. Masa sampai tuan yang masak sendiri? Masak sendiri baru lebih tulus. Ini kurang. Kebanyakan? Tambahin gula biar seimbang. Makan siang penuh kasih sayang. Ini aku yang masak sendiri untuk kalian coba cicip. Kamu sudah repot-repot setengah hari cuma buat masak semangkuk bubur. Sebenarnya aku juga sempat kepikiran bikin yang lain. Tapi kamu baru saja sembuh dari sakit. Dokter bilang kamu harus makan yang ringan-ringan aja jadi. Ayo cicipin makan siang penuh kasih sayangku. Paman Xiao, aku mulai makan ya. Makan aja. Enak banget. Aduh. Beneran enak banget. Dasar nakal. Paman Xiao itu jahat. Nah, Paman Xiao ajarin kamu nulis nama kamu sendiri yuk. Paman Xiao. 2 huruf ini namaku ya. Tentu saja ini kan ye. Tong. Paman Xiao bilang kamu bisa gak ganti panggilan. Panggil Paman Xiao jadi ayah. Mama. Paman Xiao memang ayahmu. Coba panggil. Ayah. Anak baik istri.
Kamu dengar Tongtong udah panggil ayah. Aku suruh Tongtong ganti panggilan jadi ayah karena kamu memang ayahnya, tapi kita sekarang masih dalam proses mengajukan perceraian. Yunsi dengerin aku. Aku pasti akan menebus semua kesalahanku padamu dulu. Aku gak akan setuju cerai. Kamu tiap hari kesini gak perlu kerja ya? Belakangan ini. Gak sibuk. Kak, para kolot itu beneran keterlaluan. Tahu kamu akan berusaha keras buat dapetin teknologi dan obat baru buat masalah pembekuan darah Tongtong. Mereka memanfaatkan kelemahanmu. Untuk Yunsi dan Tongtong aku bisa rela kehilangan segalanya. Kamu sudah melepas status sebagai pemegang saham utama perusahaan. Nanti perusahaan sekarang bukan milik keluarga Xiao lagi. Kehilangan kendali penuh di perusahaan. Para kolot itu malah ikut arus. Ada untung ada ruginya. Aku gak menyesal, ada untung ada ruginya. Aku gak menyesal. Masih ada urusan di lab, aku duluan ya. Xiaobing itu. Aku tadi gak sengaja dengar. Kakak ipar kamu sudah mendengarnya, semua kakakmu telah banyak berbuat untukmu dan Tongtong secara diam-diam. Aku sebelumnya mengalami kejadian itu. Kakakku memang orang seperti itu di dalam hatinya, dia sangat mencintaimu dan Tongtong. Sebelumnya diam-diam dia memberikan darahnya kepada Tongtong berkali-kali. Sebelumnya bukan darah dari bank darah yang digunakan untuk menyelamatkan Tongtong. Persediaan darah golongan langka sangat sedikit, dan dalam beberapa situasi darurat Tongtong sebelumnya. Semua darah tersebut berasal dari kakakku, tapi dia melarangku memberitahumu, dan juga sebelumnya memberi perintah kepada seluruh perusahaan untuk tidak segan-segan menggunakan segala cara. Untuk meneliti solusi penyembuhan untuk penyakit hemofilia. Bagaimana bisa kamu begitu ceroboh? Coba aku lihat. Yunsi, maafkan aku. Aku tak pernah membencimu. Maaf, aku tak tahu apa yang sedang terjadi pada kita sekarang. Fei Fei, aku sudah memutuskan. Sisa hidupku akan kujalani bersama Yunsi. Tolong berikan kami berkah dari surga. Ayo pergi. Xiaoyu, terima kasih atas pengorbanan besar yang kamu lakukan. Akhirnya penyakit Tongtong benar-benar sembuh. Ayah, mulai sekarang, bolehkah aku bermain sepak bola dengan teman-temanku? Tentu saja, mulai sekarang Tongtong bisa melakukan apa saja. Itu luar biasa. Mulai dari sekarang kita bertiga, keluarga kecil kita, akan hidup bahagia selamanya. Sebenarnya, kita berempat. Tongtong. Kita akan memiliki adik laki-laki atau perempuan?